Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bersyukur pada pagi hari ini. Tidak terasa udah memasuki minggu kedua tahun baru 2022. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Salam juga buat jemaat yang ada di rumah yang menonton secara online. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama mengalami lawatan Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada
bukankah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah? Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur karena kami kagum akan kedahsyatan-Mu, pengetahuan cara Tuhan memimpin menyertai kami. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami ada, itu semua karena kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami boleh ada kembali, untuk kami terus boleh bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, dan berkata, segala sesuatu hanya bagi Engkau. Bagimulah kemuliaan, hormat, pengagungan. Hanya bagi Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini kami mau menyembah, memuji Engkau, Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang memimpin. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Ketika kami menyembah, memuji Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Dan bahkan lewat firman-Mu, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dipuaskan, dan bahkan kami dibentuk, kami diajar, kami dibawa dalam rancangan-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini, boleh jadi karena berkat yang dicurahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk bersorak-sorai untuk Tuhan? Berikan salam untuk kanan kiri, saudara. Kita mau bersorak untuk Tuhan, karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ketika kita menuai, kita akan bersorak. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita
musim akan selalu berganti, tapi Tuhan tetap abadi, tidak akan berubah sampai selamanya. Haleluya. Akan selalu berbagi
selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh melewati hari-hari kami, dan kami terlalu percaya Tuhan terus menyertai kami. Ada kalanya kami harus melewati musim demi musim, pergumulan, kesulitan, tapi ada kalanya Tuhan berikan kepada kami sukacita. Dan kami percaya kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih setia Tuhan buat kami, penyertaan Tuhan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah buat setiap kami. Kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kami. Kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang memegang penuh hidup kami. Hari ini kami ada kembali ingin merenungkan firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang menuntun menjadi pelita buat kami, sehingga kami tidak salah arah, kami tidak salah jalan, tapi kami berjalan bukan dalam keinginan dan kehendak kami, tapi kami berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, karena kami ada untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Makanan kami adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Itulah kerinduan kami Tuhan. Mari Tuhan berkati umat-Mu hari ini. Seberapapun kami yang ada, kami tahu bahwa firman-Mu akan melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami siap Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, dan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya firman-Mu memulihkan, firman-Mu memerdekakan, firman-Mu menguatkan, firman-Mu mengubah kami, dan firman-Mu meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu kedua di bulan yang pertama di tahun ini. Dan saya percaya seperti pujian yang kita nyanyikan hari ini, kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita yang terus menjaga kita sehingga kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah bicara mengenai waktu. Ini waktunya mengerjakan pekerjaan Dia. Kita akan membuka dalam Matius pasal 9 ayat yang keempat. Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal yang keempat, pasal yang ke-9 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama bagian ini. Ayat ini juga ayat nas tema kita yang menjadi dasar buat GKRI secara nasional, yang mengambil tema tentang menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan selama masih siang. Sudah dapat semua, amin? Mari kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, sekali lagi saya bacakan, kita harus, saya kasih huruf yang berbeda. Kata harus itu artinya semua kita wajib. Kita dirancang oleh Tuhan bukan hanya mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita, tapi dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, ada kata selama masih siang. Ini bicara waktu. Selama masih ada kesempatan. Ini waktunya kita mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa yang mengutus kita. Saudara, hari ini kita bicara mengenai waktu. Kata waktu dalam Alkitab itu punya dua pengertian. Yang pertama dalam bahasa Yunani-nya itu kronos. Artinya kalau bicara kronos itu adalah urut-urutan.
detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, itu kronos. Kita tahu bahwa waktu itu berjalan terus secara bergantian, tidak pernah berhenti. Tadi pujian mengatakan musim akan selalu berganti, itulah kronos. Kalau hari ini kita ada di 2022, itu kronos, waktu yang terus berjalan. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat menahannya. Karena semuanya dalam kedaulatan Tuhan, betul? Saudara yang kasih Tuhan, tapi juga ada kata kairos. Itu waktu sesaat. Waktu yang momen-momen yang Tuhan kasih buat kita yang tidak bisa terulang lagi. Kalau Tuhan bicara ini kairosnya. Saya gambarkan kalau bicara kairos itu yang saudara bisa mungkin pahami. Kalau saudara lihat di pantai ada orang yang suka bermain selancar, tahu ya? Biasanya ada ombak-ombak yang besar di momen-momen dan dia coba untuk apa? Untuk melihat kapan ombak itu besar dan dia akan masuk mencoba untuk berselancar. Itu kairos, artinya waktu yang muncul dan itu sesaat dan itu menjadi momen yang tidak bisa terulang. Saudara, Tuhan katakan buat kita GKRI secara nasional bahwa ini waktunya kita menabur, kita menuai selama masih siang. Saudara, tadi saya katakan semua orang Kristen, kita mengerjakan pekerjaan Allah selagi hari masih siang. Kata yang dipakai tadi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, katanya huruf besar, artinya pekerjaan Bapa. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus menyadari bahwa Dia diutus oleh Bapanya untuk mengerjakan pekerjaan, bukan pekerjaannya tapi pekerjaan dari Bapa. Saudara, artinya saudaraku, semua orang kita juga semua orang Kristen, semua orang percaya, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah selagi hari siang. Kapan itu waktunya? Sekarang. Katakan sekarang. Ini waktunya 2022. Saudara, kita tahu situasi kondisi dunia ini semakin tidak kita bisa pahami. Bencana-bencana yang terjadi di berbagai tempat, bukan hanya di seluruh dunia tapi di Indonesia. Kita tahu yang paling terakhir terjadi bencana banjir di Papua yang membuat kota Jayapura lumpuh. Kita tidak pernah berpikir kalau Jayapura bisa banjir. Tapi itu bisa terjadi, saudaraku. Situasi-situasi yang terjadi banyak sekali. Kondisi-kondisi alam yang terjadi, yang itu menunjukkan bahwa dunia sudah sangat-sangat tua. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan untuk 2 kali akan segera. Dan kita sebagai umat Tuhan berkata bersama-sama, ini waktunya, sekarang. Mengapa sekarang? Kata yang dipakai, selama masih siang. Akan berganti malam sehingga semua orang tidak dapat bekerja. Ini waktunya, jangan menunda-nunda. Ini waktunya untuk kita mengerjakan pekerjaan Dia atau pekerjaan Bapa. Itu yang Tuhan katakan lewat Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Artinya kita tidak lagi bisa santai-santai, fokus hanya mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita. Saudara boleh punya mimpi, saudara boleh punya keinginan, tapi mari ada satu yang Tuhan mau katakan buat kita di awal tahun. Tahun ini Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan Dia. Pekerjaan dari Bapa yang mengutus kita. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, itu artinya ada maksud, ada rencana Tuhan buat hidup kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, apakah pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan? Mari kita coba membaca dalam Yohanes tadi, pasal 9. Yohanes pasal 9, tadi dikatakan, apa pekerjaan yang pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan sekarang ini. Yohanes 9 ayat yang pertama, saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa?
Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Ia mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saudara, hal yang pertama, apakah pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan sekarang ini? Ini waktunya kita mengerjakan pekerjaan dia, pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa. Yang pertama kalau kita melihat dalam konteks hari ini adalah apa? Mencelikkan mata orang buta. Saudara yang dikasih Tuhan, siapakah orang-orang buta yang harus kita celikkan matanya? Saudara, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bisa Ibu Ani tolong bacakan yang punya mic. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Siapa orang buta menurut firman Tuhan? Kita perlu celikan orang-orang buta seperti yang Yesus lakukan. Mencelikan orang-orang yang buta pada waktu itu. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Saudara, siapa orang-orang buta? Ini bukan bicara hanya buta secara fisik, tidak bisa melihat secara fisik. Tapi adalah orang-orang yang dibutakan, yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Oleh penyembahan-penyembahan berhala, oleh pandangan-pandangan dunia saat ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tugas kita adalah mengerjakan pekerjaan dia, yaitu apa? Mencelikkan setiap mata yang buta. Ini bukan hanya bicara mata buta secara fisik, tapi lagi mereka orang-orang buta adalah orang-orang yang tidak percaya, supaya pikiran mereka dibukakan. Amin. Sehingga mereka boleh melihat Yesus melalui hidup kita. Tuhan mau ini waktunya buat kita. Ada tugas, ada rancangan buat kita. Selama masih siang. Sekali lagi, kita tidak hanya mengerjakan pekerjaan kita. Semua rancangan. Setiap tahun, awal tahun kita mungkin membuat program untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, untuk rumah tangga kita. Tapi ingat, hari ini Tuhan ingatkan ada kehendak dan rancangan Tuhan buat kita. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 35. Makananku ialah mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Seharusnya ini menjadi satu kerinduan kita. Pekerjaan Allah buat kita adalah apa? Mencelikkan mata orang-orang buta. Saudara, mereka adalah orang-orang yang belum percaya, yang tidak percaya. Karena pikiran mereka masih dibutakan. Kita bersyukur hari ini, karena kita sudah mendengar dan melihat Yesus hidup kita. Kita mengalami Yesus secara pribadi. Tapi ada banyak orang di luar sana yang pikirannya masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Dan kita berdoa supaya pikiran mereka dibukakan, supaya mereka boleh melihat Yesus dan mengalami keselamatan. Amin. Saudara, siapa orang buta? 2 Petrus pasal 1 ayat 9, orang-orang yang tidak memiliki iman, yang ditambah dengan kebajikan, hikmat, penguasaan diri, ketekunan, kekudusan. 2 Petrus 1 ayat 9 mengatakan begini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, orang-orang yang juga mereka dikatakan tidak memiliki kebajikan, hikmat, ketekunan, kekudusan, dan kasih. Mereka juga disebut orang-orang buta. Sehingga mereka lupa bahwa mereka sudah ditebus. Mereka sudah diselamatkan. Mereka sudah mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau kita mencari orang-orang buta yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mencelikkan mata mereka yang buta. Tolong main D.
Ada pujian mengatakan begini. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, ada rancangan Tuhan buat hidup kita. Sekali lagi, Tuhan gak melarang kita fokus memikirkan pekerjaan kita sendiri. Tapi ingat, ada rancangan, ada kehendak Tuhan buat kita. Ini waktunya buat kita. Ini kesempatan buat kita selagi masih siang. Artinya mungkin kita gak punya kesempatan lagi. Ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita belajar seperti Tuhan Yesus. Yang dikatakan di dalam ayat ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih ada kesempatan. Selama kita masih sehat. Selama masih kita bisa berkata-kata. Selama masih bisa ketemu dengan orang. Kita mau jadi berkat untuk apa? Supaya pikiran mereka yang dibutakan itu dicelikan oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Dan itu tugas kita. Selama masih siang. Saudara yang kasih Tuhan. Artinya kalau kesempatan itu bisa saja akan terulang lagi, bisa saja tidak terulang lagi. Tapi mari kita dalam pikiran kita, kita punya pemahaman, ini kesempatan kita yang terakhir. Tahun 2022, ini kesempatan tahun terakhir buat kita. Untuk kita mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita selama masih siang. Itu artinya Tuhan mau kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Mari kita bersama-sama meneladani apa yang Yesus katakan. Kita harus, sekali lagi kata harus itu artinya tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengerjakan pekerjaan Dia. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersama-sama memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena percayalah, kita ada untuk melayani Tuhan. Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Diciptakan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita melakukan pekerjaan yang baik. Yang Allah rancangkan sebelumnya buat kita. Itu artinya kita ada untuk melakukan pekerjaan Dia. Yaitu apa? Membawa orang melihat Yesus. Membawa orang dibawa kepada Yesus. Amin. Yang kedua saudaraku, Yohanes 9 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Yang kedua, yang Yesus teladankan dalam nats ini adalah, Dia bukan hanya mencelikan orang buta. Saudara, tapi dikatakan, Yesus apa? Kata yang dipakai di sini adalah, pergilah dan basuhlah dirimu. Ini bicara perintah. Ini bicara kehendak Tuhan. Hal yang kedua, melakukan pekerjaan Dia adalah mentaati firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tugas kita adalah katakan taat. Saudara, mentaati firman Tuhan adalah pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan sekarang ini, bukan nanti. Saudara, setiap firman Tuhan disampaikan, setiap kehendak Tuhan disampaikan. Ini waktunya untuk kita apa? Untuk kita mentaati semua perintah Tuhan. Apapun yang perintah Tuhan sampaikan memang tidak mudah. Tapi ini menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan karena ini adalah pekerjaan Dia. Kita ada untuk melakukan kehendak Tuhan, amin. Orang yang buta ini disuruh apa? Pergi dan basuhlah dirimu. Dan orang buta ini, dia mengikuti
perintah Tuhan. Sehingga dikatakan ketika dia kembali, matanya sudah melek. Saya percaya kalau kita taat, selalu ada mujizat Tuhan. Selalu ada berkat Tuhan. Saudara, kalau engkau bergumul dengan ekonomi, dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan pekerjaan. Mari cek hidup kita. Saya yakin kalau kita mentaati firman Tuhan, saya yakin Tuhan gak pernah biarkan kita. Amin. Kalau saudara ingin engkau menuai, engkau harus menabur. Dan bicara menabur, itu bicara ketaatan. Betul? Betul? Kalau saudara ingin menikmati menuai kelimpahan dalam segala hal, dalam pekerjaan, juga dalam ekonomi, dalam keuangan. Ya kalau engkau ingin menabur, kalau engkau ingin menuai, ya kau harus menabur. Jadi jangan pernah mimpi kalau engkau diberkati Tuhan, kalau engkau nggak pernah taat, nggak pernah menabur. Kalau kita menabur, saya yakin apa yang kita tabur itu pasti yang akan kita tuai. Amin. Kalau kita ingin mengalami terobosan keuangan, mari kita belajar menabur dalam keuangan. Saya ingatkan buat kita, bagaimana ketaatan kita dalam kita melakukan firman Tuhan. Dalam kita memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan-persembahan yang lain. Jangan harap sudah diberkati kalau engkau nggak pernah taat. Dan ingat, taat itu adalah melakukan pekerjaan Dia. Ketaatan kita itulah mengerjakan pekerjaan Dia. Jangan tunda. Karena ini yang Tuhan katakan. Dalam ayat ini, pergilah dan basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Kata Siloam itu kata Siloam artinya yang diutus. Saudara, kita diutus untuk taat. Amin. Kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan melakukan dan mentaati firman Tuhan adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan sekarang ini. Jangan pernah tunda-tunda. Saudara, kalau yang namanya menunda, saudara, tahun ini ketika engkau diberkati, ketika engkau taat, lebih dulu sisihkan apa yang kau terima untuk keperluan. Kalau tunda-tunda, saudara pasti lupa, betul? Betul? Saya percaya tahun ini tema kita menuai dalam kelimpahan itu terjadi ketika kita taat. Saudara, kalau ingin mengalami, mari kita belajar taat. Dalam kekurangan, tadi katakan, mungkin kita menabur dengan mencucurkan air mata, gak mudah memang. Tapi percayalah kita akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak ada yang namanya taat itu mudah. Taat itu sulit. Melakukan firman Tuhan itu tidak mudah. Tapi sekali lagi ketika kita melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, tidak pernah sia-sia. Ketika kita belajar mentaati firman Tuhan, engkau diberkati. Engkau tidak pernah akan kekurangan. Itu janji Tuhan buat kita. Itu perenungan buat kita. Sudahkah kita taat? Saudara bisa melayani Tuhan, engkau sudah jadi pengurus. Tapi kalau engkau tidak taat, Tuhan katakan, aku tidak kenal. Kita adalah orang-orang yang dirancang Tuhan. Makananku ialah melakukan pekerjaan Dia. Dan pekerjaan Dia yang Tuhan katakan dalam konteks ini adalah kita belajar taat kepada setiap apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Amin. Saudara, yang ketiga, ayat 11. Yohanes 9 ayat 11 dikatakan apa? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ayat yang ke-15 sampai 17. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoles adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak melihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan jawabmu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Wow, luar biasa.
tugas yang ketiga, melakukan pekerjaan Dia adalah kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dari Allah. Amin. Artinya apa? Kita harus bersaksi, katakan bersaksi. Kita harus menceritakan. Orang yang buta ini dia ceritakan. Bagaimana engkau sembuh? Memang kesembuhannya itu tidak masuk di akal. Diludahin dengan apa? Ke tanah, lalu tanahnya itu ditempel kemana? Ke mata. Saya yakin kalau saudara sakit pun enggak, saudara ingin, iya kan? Apalagi dengan kondisi sekarang, COVID. Kena droplet, takut betul, makanya semua pakai masker. Kalau terjadi konteks sekarang, saya mau sembuh. Lalu diludahin, wah nanti dulu Pak Beni. Betul? Tapi lihat, orang buta ini dia menceritakan dengan gamblang. Kalau ketika ditanya, orang berkata, oh ini mungkin bukan dari Tuhan ini. Tidak memelihara hari Sabat, timbul pertentangan. Tapi lihat orang buta ini dia berkata, menurutmu siapa? Dia nabi. Wah luar biasa. Kita harus menceritakan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, dalam bagian ini dikatakan mereka beritakan Yesus yang mengaduk tanah, mengolesnya pada mataku. Aku dapat melihat Yesus itu nabi. Mungkin caranya aneh, tapi dia melihat, orang buta ini melihat bahwa apa yang dia alami itu bukan sekedar sesuatu yang biasa, tapi ini yang luar biasa, yang dilakukan oleh seorang nabi yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkannya. Dan tugas kita adalah bersaksi, melakukan pekerjaan Dia adalah kita menyaksikan semua perbuatan yang baik yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. 2021 kita sudah lewati, saya yakin ada banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman yang dahsyat, kita bisa ceritakan, kita bersaksi kemanapun, di toko, di tempat, ketika kita pergi, kita harus berkata, saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 1:9 mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dibawa dari gelap kepada terang yang ajaib. Supaya apa? Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tugas kita adalah apa? Menyaksikan betapa hebatnya Tuhan. Dimanapun kita berada, melakukan pekerjaan Dia adalah kita bersaksi. Kita harus berkata bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Yesus yang luar biasa. Itu keluar dari mulut kita. Kita jangan ragukan keajaiban Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh orang buta yang disembuhkan ini. Semua menentang. Tapi dia berkata, Yesus itu nabi. Dia menyadari dan dia meyakini pengalamannya disembuhkan itu. Itu yang mendorong dia bersaksi. Berkata bahwa dia mengalami mujizat Tuhan, mengalami pengalaman yang dahsyat. Karena Tuhan yang sudah menyembuhkan hidupnya. Ini juga harus menjadi dorongan buat kita. Mengerjakan pekerjaan Dia. Bukan hanya kita taat, tapi kita harus siap bersaksi. Amin. Mari, selagi ada waktu, selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan, kemanapun kita berada, terus bersaksi. Biar lewat perkataan kita, orang bisa melihat, orang bisa mendengar, dan orang bisa percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara bisa bersaksi dengan berbagai cara. Ketemu orang, saudara bisa bercerita. Lewat media sosial, saudara bisa share pengalaman-pengalaman saudara. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat ayat-ayat firman Tuhan. Lewat pengalaman-pengalaman kita bisa berkata dan bersaksi, menceritakan kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak menyadari hal-hal yang sepele dalam hidup kita itu adalah karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Kalau kita bisa ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, betul? Kita bisa berkata, kita bisa bernafas juga itu karena anugerah Tuhan. Dan kita harus menceritakan kebaikannya, perbuatannya yang besar. Saudara, bukan hanya itu, mari kita baca
Yohanes 9 ayat yang ke-35 sampai 39. Yang keempat, pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan sekarang ini. Mulai ayat yang ke-35 saya bacakan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Saudara, hal yang keempat, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan sekarang ini, bukan hanya kita belajar untuk mencelikan orang buta, kita belajar taat, dan yang ketiga memberitakan perbuatan yang besar. Tapi saudaraku, ada tugas juga yang Tuhan percayakan buat kita, yaitu apa? Membina orang-orang yang sudah percaya. Kalau kita melihat Tuhan Yesus dalam Matius 9 ayat di mana Tuhan Yesus berkeliling, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ada 3. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat, dia menyembuhkan orang sakit, saudara, dan itu yang dikerjakan dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Artinya saudaraku, ada tugas yang kita kerjakan, yaitu apa? Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, Tuhan punya tugas buat kita adalah apa? Kita membina orang-orang yang sudah percaya. Ada amanat agung Tuhan, ada tugas yang mulia. Kita bukan hanya melayani, memberitakan Injil, tapi ingat, penginjilan itu sarana. Penginjilan bukan tujuan. Itu adalah bagian dari cara untuk kita membawa orang datang kepada Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir penginjilan itu tujuan, sehingga salah. Ketika kita penginjilan tujuan, sehingga kita lupa. Setelah itu ada tugas yang Tuhan mau kerjakan buat kita, yaitu apa? Kita harus membina, memuridkan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita harus mengajar mereka. Kita harus memelihara mereka. Yesus bertemu dengan dia dan berkata, ketika Yesus ketemu dengan orang, di sini dikatakan, apa yang Yesus kerjakan? Yesus, orang buta ini, dia tidak hanya disembuhkan saja. Ada orang melayani, berdoa, sembuh, setelah itu udah. Kita lupa ada tugas. Kalau saudara ketemu dengan orang, saudara ketemu dengan orang yang saudara layan doakan dan orang itu mengalami kesembuhan, tidak cukup sampai di situ. Sembuh tapi kalau enggak datang sama Tuhan, enggak beribadah sama Tuhan, sia-sia kesembuhannya, betul? Tugas kita sampai selesai. Menyembuhkan orang, tapi juga mengajar orang, membina orang, memuridkan orang, sampai orang itu bisa bertumbuh, sehingga orang itu bisa dilipat gandakan. Saudara yang kasih Tuhan, tugas kita mengerjakan dia adalah apa? Membina, merawat, mengembalakan orang-orang percaya. Supaya orang-orang yang percaya ini, yang sudah percaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya bertumbuh, rohaninya bertumbuh, dimuridkan. Itu yang Tuhan mau. Pembinaan, pemuritan adalah pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan sekarang ini dengan serius. Tidak sedikit orang-orang yang sudah ke gereja, mereka kembali dan meninggalkan Tuhan. Dan itu juga tanggung jawab kita. Kita mau supaya orang-orang yang ada di sekitar kita dipelihara, dirawat. Para imam di rumah, mari ingatkan orang-orang di rumahmu ketika mereka tidak beribadah. Sebagai tugas kita adalah paling tidak mengingatkan mereka tentang berdoa, tentang beribadah, tentang hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu tugas kita, merawat, membangun, memuridkan orang, meneguhkan orang supaya semua orang juga bertumbuh bersama-sama. Dan ini pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita.
sekarang ini. Dan itu yang Yesus teladankan buat kita. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan katakan apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari kita baca 2 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saya rindu ayat ini akan mendorong kita, meneguhkan kita, untuk kita tidak berlelah-lelah dan terus berjuang. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan mau kita bersemangat. Amin. Tahun ini adalah tahun kesempatan buat kita. Mungkin ada tahun-tahun di mana sudah kita lewati. Dan kita boleh mengevaluasi, aduh banyak waktu-waktu yang terbuang. Dan Tuhan ingin katakan tahun 2022 menjadi tahun kesempatan buat kita. Mari bersemangat dalam melayani Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Dia sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini sebagai worship leader, sebagai pemain musik, sebagai apapun yang Tuhan percayakan buat kita, kerjakan dengan semangat. Amin. Mari gunakan kesempatan yang ada supaya Tuhan memakai hidup kita selama masih siap. Jangan sia-siakan. Jangan berpikir besok minggu masih ada waktu, bulan depan masih ada. Mungkin waktu kita hari ini, mungkin waktu kita tinggal sesaat lagi. Ini kesempatan buat kita untuk mengerjakan pekerjaan Dia selama masih siap, selama masih ada kesempatan, selama Tuhan masih berikan kesempatan, nafas hidup buat kita. Kita masih sehat. Ini kesempatan untuk kita mengabdikan hidup kita. Dan jangan tunda-tunda lagi. Dan ingat, makananku ialah mengerjakan Dia yang mengutus aku. Melakukan kehendak Dia. Itulah tanggung jawab kita. Itulah perintah Tuhan buat kita. Mari kita mau belajar taat. Melakukan semua apa yang Tuhan firmankan. Terlebih firman Tuhan hari ini akan mendorong kita untuk kita terus bergairah. Ingat, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita nyanyikan pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. berikan ku kakimu Melangkah dalam rencanamu. berikan ku Berikan ku hatimu Tuhan. berikan ku hatimu. Dalam Yohanes 4 ayat 34 sampai 35 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang Tuhan mau hari ini, Tuhan punya berikan tugas buat kita.
ini waktunya buat kita. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Mari kita mau melakukan pekerjaan Dia, menyelesaikan pekerjaan Dia yang dipercayakan Tuhan buat setiap kita masing-masing. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita tidak hanya fokus memikirkan pekerjaan kita, rencana kita, tapi ingat ada rancangan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan. dengan belas kasihan. Berikan ku mata, Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. katakan berikan ku, oh, Berikan ku hatimu. katakan berikan ku hati, berikan Ku hati seperti hatimu yang penuh Dengan belas kasihan. berikan ku mata Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. berikan ku, Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. berikan ku, Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. saudara yang kasih Tuhan, kebahagiaan kita, kesuksesan kita hidup dalam dunia ini bukan ketika kita memiliki semuanya, tapi kesuksesan dan kebahagiaan dan sukacita kita adalah ketika kita boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita, yaitu menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, sukacita kita, kebahagiaan kita adalah ketika kita boleh mengabdikan hidup kita untuk melayani Dia. Mari jemaat Tuhan jangan pernah tunda untuk tidak melayani Tuhan. Sesuai dengan talenta karunia yang ada yang Tuhan percayakan, mari layani Tuhanlah dengan segenap hati, dengan semangat. Firman Tuhan tadi mengatakan, itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan terus giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan yang akan terus menolong kita, dan Tuhan yang akan terus memberkati kita. Biarkan ini, pujian ini menjadi doa kita di awal tahun ini, berkata, Tuhan berikan kepada kami kepekaan untuk kami terus belajar menyenangkan hati Tuhan, melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan, percayakan buat kita masing-masing. Kita taat, kita bersaksi memberitakan perbuatannya yang ajaib, dan kita juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun dalam komunitas GKI Beria ini, untuk saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kita bertumbuh bersama-sama dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini, kita akan berdoa bersama-sama. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. berikan ku mata, Berikan ku mata seperti matamu, seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. berikan ku Matamu untuk melakukan tugasku.
Kami bersyukur Tuhan, kami diteguhkan lewat firman-Mu. Kalau kami ada di tahun 2022, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan ingin berkata kepada kami, ini waktunya buat kami. Kami mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Bukan hanya fokus melakukan pekerjaan kami sendiri, tapi kami ada untuk melakukan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya rancangan-Mu indah buat kami. Tuhan, kami berkata, ini kami Tuhan, pakai kami. Kami mau belajar taat, melakukan apapun yang menjadi perintah-Mu buat setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, di balik ketaatan kami, Tuhan punya rancangan yang besar. Bahwa Tuhan ingin membawa kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, seluruh jemaat GKRI Berea, kami meresponi kebenaran ini. Dan kami mau fokus kepada diri kami masing-masing. Untuk kami boleh bergairah, bergiat Tuhan, bersemangat Tuhan. Untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kami. Sehingga lewat hidup kami ada banyak orang diberkati. Lewat hidup kami ada banyak orang dibawa kepada Tuhan. Kami rindu itu Tuhan, dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun atas kami. Untuk kami tetap bersemangat dan bergairah. Untuk terus kami belajar untuk melakukan kehendak-Mu dan taat sepenuhnya akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, saya yakin dan percaya semua jemaat Tuhan diberkati dengan dahsyat luar biasa. Amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya yakin dan percaya juga jemaat di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring diberkati Tuhan juga secara dahsyat dan luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita jemaat di tempat ini. Untuk di tahun 2022 ini kita boleh semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan bagi kita. Haleluya, amin. Mari, tadi salah satu poinnya, mari kita senantiasa taat kepada Tuhan. Kembangkan talenta yang dimiliki, yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani Tuhan di GKRI Berea, silakan hubungi koordinator bidang pelayanan di GKRI Berea. Kami membuka pintu selebar-lebarnya. Puji Tuhan. Mari kalau kita sudah diberkati dengan dahsyat luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya juga kita boleh memberikan persembahan kita. Kita boleh taat melakukan persembahan yang kita berikan di tempat ini bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan, namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima, yang mengingatkan kembali kepada kami untuk kami boleh taat senantiasa kepada Engkau, untuk kami boleh melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap talenta yang boleh Engkau berikan bagi kami dan kami mau mengembangkannya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh taat senantiasa kepada Engkau, melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar umat-Mu diberikan kesempatan untuk memberi, kiranya Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang boleh kami berikan sebentar. Dan umat-Mu di tempat ini boleh memberikannya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa hormat kami kepada Engkau, dan kami mau memberikan yang terbaik. Berkati para pengelola keuangan gereja di tempat ini Bapak. Terima kasih, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai kehidupan gembala kami lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk boleh menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Karya Tuhan dinyatakan melalui pelayanan gembala kami Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, berkati juga istri dan kedua anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya,
Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah bisa memberikan persembahan dengan cara silakan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer melalui rekening di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 379999495456. QR Code juga akan tertera di layar kolom komentar setelah ibadah ini selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan dan informasi yang ada di GKRI Berea. Mengucap syukur, selamat ulang tahun buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu kemarin dan minggu ini. 30 Desember kemarin 2021 Ibu itu adalah Ibu Teti Kristiani Gulo. Kemudian tanggal 4 Januari itu Ibu Rika Riani. Tanggal 9 Januari hari ini Saudari kita Helga Areta Wibowo. Dan juga tanggal 9 hari ini Saudara Zakaria Yadias Adi Sucipto. Ya, selamat berulang tahun kepada setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat hari jadi pernikahan yang ke-26 buat Bapak Bowo dan Ibu Ana Dwi Ani. Tuhan Yesus memberkati pernikahan Bapak Bowo dan Ibu Ana. Tuhan yang memberkati beserta keluarga, anak-anak, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kita semuanya. Ya, sepekan kegiatan gereja di tempat ini dimulai kita hari Selasa. Pekan ini kita akan mengadakan ibadah, doa, dan puasa. Mengajak setiap jemaat Tuhan, mari sama-sama kita terlibat untuk kita berdoa bersama-sama di hari Selasa mendatang yang diikuti dengan puasa. Kita akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa kita. Terlebih khusus kita akan berdoa buat situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita berdoa juga buat setiap para pemimpin bangsa. Kita berdoa tidak lupa berdoa buat setiap para pemimpin rohani kita di GKRI, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan pakai ini dipakai secara lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Kita akan berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mengundang hari Selasa pukul 7 malam, jemaat yang bisa datang silakan datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Tubuh kita dalam kondisi yang sehat. Kita akan berkumpul bersama-sama hari Selasa pukul 7 malam untuk kita boleh berdoa bersama-sama di gereja. Kemudian hari Jumat kita juga akan mengadakan kegiatan ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Sidang jemaat silahkan pukul 7 malam hari Jumat kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan lagi lebih dahsyat. Kita akan sharing kebenaran firman Tuhan di ibadah kerabat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda B Generation dimulai pukul 6:30 malam. Demikian beberapa hal yang boleh kami sampaikan dan kegiatan di GKRI Berea satu pekan mendatang. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada tambahan pengumuman. Minggu ini tanggal 13 hari Kamis kita ada Natal GKRI Nasional lewat Zoom meeting. Saudara yang bisa mengikuti itu nanti hari Kamis jamnya jam 9 sampai jam 12 siang. Nanti akan ada link Zoom-nya akan dibagikan. Jadi akan diadakan Natal GKRI secara nasional lewat via Zoom meeting. Dan kita berdoa supaya lewat acara Natal ini semua GKRI secara nasional diberkati oleh Tuhan. Dan kita terus berdoa. Hari ini banyak keluarga-keluarga yang sedang berlibur, masih berlibur.
Dan juga ada yang sakit, khususnya Rika yang ulang tahun hari ini nggak bisa hadir karena sakit ya saya dengar. Kita doakan supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keluarga-keluarga yang hari ini masih ada di luar kota, masih berlibur. Tuhan juga tolong supaya mereka bisa kembali ke Bandung dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Itu saja. Mari kita membangkit bersama-sama, kita akan berdoa. Katakan bagi Dia segala pujian. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan baik buat setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan sampai pada akhir. Di penghujung ibadah kami hari ini, kami datang kembali kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa kalau hari ini kami ada, itu karena kasih setia Tuhan buat kami. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kami. Menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga bersyukur, bersuka cita. Di tengah-tengah kami ada saudara kami yang bertambah usia. Mereka boleh menikmati kebaikan penyertaan Tuhan sepanjang tahun mereka. Sehingga Tuhan tambahkan usia mereka. Berdoa untuk Ibu Teti. Berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Ibu Teti lebih dahsyat lagi. Bersama dengan Frans, dengan anaknya Tuhan. Kami tahu kebaikan-Mu terus nyata buat mereka. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan mereka untuk masa depan mereka, kami percaya Tuhan akan memberkati. Berdoa juga untuk Rika yang tanggal 4 Tuhan tambahkan usianya. Yang hari ini mungkin tidak bisa bersama kami karena sakit. Kami berdoa dari tempat ini. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon mujizat-Mu. Demi nama Yesus, setiap sakit penyakit Tuhan angkat dan Tuhan sembuhkan. Dan pertolongan-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Tuhan, Kau memberkati Rika dalam kerinduannya bersama dengan Mas Fajri. Kami tahu Tuhan gak pernah terlambat untuk anak-anak-Mu yang terus berharap dan mengandalkan Engkau. Tuhan berkati, biarkan tahun ini kebahagiaan-Mu nyata buat keluarga ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Di dalam melayanan mereka Tuhan berkati. Biarkan keluarga muda ini menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga mereka boleh menceritakan betapa Tuhan itu dahsyat atas mereka. Berdoa juga untuk anak Helga yang hari ini berulang tahun, juga Zakaria yang tidak bersama-sama kami. Tuhan berkati Helga di usia yang bertambah sebagai orang muda. Biarkan dia boleh dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Selagi masih ada kesempatan, ini waktunya untuk Helga boleh dipakai Tuhan. Melayani Tuhan sesuai dengan talenta karunia yang ada. Memberkati sekolahnya, memberkati masa depannya. Supaya sungguh-sungguh kehidupannya terus diberkati Tuhan. Menikmati yang terbaik bagi Tuhan. Dari Tuhan, dan jadikan dia berkat untuk orang tuanya. Secara khusus di minggu ini, orang tuanya menikmati berkat Tuhan dalam usia perkawinan pernikahan mereka. Tuhan memberkati Pak Bowo dengan Ibu Ana. Kami percaya Tuhan, keluarga ini akan terus di bawah dalam rancangan Tuhan
untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Janji Tuhan, anugerah-Mu dinyatakan. Berdoa juga untuk anak Zakaria. Tuhan berkati. Tuhan, janji-Mu nyata untuk anak ini Tuhan. Dalam sekolah, dalam masa depan, dalam kesehatan. Terus berdoa untuk Pak Amos Tuhan dalam kesehatannya. Tuhan pulihkan orang-orang tuanya Tuhan. Baik Ibu Yayang, Pak Amos, semua keluarga ini menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, kami berdoa. Menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau terus memelihara kami. Tuhan tetap menjagai kami. Dan Tuhan tetap menjadi kota benteng bagi hidup kami. Dimanapun kami berada, biarkan nama Tuhan tetap dimuliakan lewat hidup kami. Berdoa untuk Natal GKRI Nasional pada tanggal 13 hari Kamis Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan semua yang melayani. Biarkan GKRI secara nasional diberkati oleh Tuhan. Dan semuanya dilawat oleh Tuhan. Sesuai dengan tema kami tahun ini. Menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan selama masih siap. Itu terjadi digenapi bagi GKRI secara nasional. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk. Diberkatilah ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ketika engkau mengerjakan pekerjaanmu, ketika engkau bersama dengan keluargamu, ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau sekolah dan kuliah, ketika engkau memikirkan semua apa yang menjadi keinginanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil, karena Tuhan yang memimpin engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan. Kiranya berkat itu turun atas kami dari mulai hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.